Salam Jati Sepuh. Mari kita lestarikan peninggalan leluhur. Hidup sehat adalah dambaan bagi setiap orang, apalagi ditambah dengan panjang usia. Namun hidup sehat bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu hal yang harus diusahakan. Orang-orang Tionghoa sudah terkenal ribuan tahun lamanya akan literatur kesehatannya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara dan resep hidup sehat agar panjang umur menurut resep dari orang-orang Tionghoa. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum bergabung, yuk gabung di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari kami, serta dukung terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa literatur kesehatan tradisional ataupun modern dari Tionghoa sudah sangat mendunia. Banyak buku literasi tentang kesehatan dari orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina, seperti buku Yi Jing, Huang Di Ne Jing atau The Yellow Emperor Medical Book, buku Lao Zi, Dao De Jing, dan buku-buku literasi kesehatan lainnya. Nah, salah satu resep dari orang Tionghoa tentang bagaimana cara hidup sehat dan bisa panjang usia, ini adalah kuncinya, ini adalah resepnya, ini adalah tipsnya. Berikut 10 tips resep bagaimana hidup sehat dan panjang umur ala orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa. Di antaranya yang pertama, mengatur pola makan yang benar. Karena pada dasarnya penyakit timbul dari apa yang kita makan dan cara kita makan. Dalam hal ini kualitas lebih penting daripada kuantitas. Pola makan yang baik dan sehat itu adalah 80% sayuran dan 20% protein. Makanya banyak orang-orang Tionghoa yang sangat peduli akan keseimbangan tersebut. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Artinya walaupun protein itu sangat baik untuk tubuh, namun kalau terlalu banyak juga dapat merusak atau menimbulkan penyakit. Begitupun karbohidrat, serat, vitamin, lemak, dan lainnya. Resep yang ketiga, hindari dan batasi makanan yang berkalori tinggi dan makanan yang mengandung kolesterol atau berlemak tinggi. Bukan tidak boleh ya, tapi jangan terlalu berlebihan, apalagi bagi orang yang mempunyai penyakit yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Resep yang keempat adalah olahraga teratur. Kalau ini bukan menurut orang Tionghoa saja ya, tapi semua orang sepakat bahwa olahraga teratur dan rutin itu sangat baik untuk kesehatan. Fungsinya agar peredaran darah lebih lancar. Bukan harus olahraga berat saja ya, bisa seperti meditasi, yoga, bersepeda, jalan cepat. Itu mampu memacu denyut jantung lebih efektif. Fisik kita akan lebih sehat dan pikiran juga lebih jernih dan tenang. Ada istilah dari Italia kan, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa bahasa Italianya? Insano en corpore sano. Ya, kalau gak salah silahkan diketik di kolom komentar, takut salah. Resep yang kelima, hindari emosional dan stres yang berkepanjangan. Orang yang emosionalnya tinggi, sering marah-marah, hormonal adrenalin di dalam darah jadi meningkat sehingga tekanan darah naik melebihi batas normal, dan itu tidak baik bagi kesehatan. Untuk itu sebisa mungkin hindari emosional berlebihan dan stres berkepanjangan. Persoalan hidup tidak akan selesai dengan hanya dipikirkan ya. Jadi nyantai saja, tapi terus bergerak. 6. Biasakan banyak minum air putih. Gunanya adalah untuk mempertahankan cairan tubuh serta menghasilkan detoksisasi dengan cara ekonomis dan alamiah. Zat-zat kotor dari sisa hasil katabolik di dalam darah dibuang melalui keringat saat buang air kecil atau buang air besar. Itu sangat bagus ya minum air putih. Bahkan kata teman saya, seorang dokter, itu minimal dia itu habis 2 liter ya, minimal. Bahkan seseringnya 1 galon itu satu hari habis pakai oleh sendiri. Resep yang ketujuh adalah mengurangi egoisme dan hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana adalah orang yang tidak banyak keinginan, tidak tertarik pada hal duniawi secara berlebihan. Bukan tidak tertarik murni ya, tapi tidak berlebihan. Tidak sombong dan memiliki pikiran yang tenang dan sederhana. Menurut Lao Zi, bagi orang yang sudah merasa cukup, hidupnya akan selalu bahagia.
Itulah ternyata kuncinya ya. Jadi selalu mensyukuri apa adanya. Resep yang ke-8, hidup sesuai dengan hati nurani. Salah satu cara untuk bisa berumur panjang adalah melakukan hal-hal yang sesuai hati nurani. Walaupun umur panjang itu, panjang dan pendeknya itu sudah ketetapan ya. Namun secara ikhtiari itu salah satunya adalah kita tidak banyak stres, tidak banyak penyakit. Itu kan juga salah satu ikhtiar kita. Karena dengan melakukan hal yang tidak bertentangan dengan diri, maka tak akan terbebani perasaan kita, tidak akan terbebani bersalah, sehingga hidup kita tenang dan tidak gelisah. Resep yang ke-9 adalah kerja dan istirahat yang seimbang. Idealnya setiap orang perlu waktu 8 jam untuk tidur, tapi itu kuantitas ya, yang penting kualitasnya harus teratur kalau istirahat. Jika tidurnya kurang, bisa ditambah dengan tidur siang atau kailulah kalau istilah dalam agama Islamnya 1 atau 2 jam. Kualitas tidur yang baik adalah tidur nyenyak seperti bayi. Kata tadi juga, kualitasnya bukan kuantitasnya. Mereka yang banyak pikiran dan masalah dalam hidup memiliki kualitas tidur yang rendah, banyak mimpi buruk dan yang lainnya. Tidur aja, jangan banyak dipikirkan, karena tidak akan selesai hanya dengan dipikirkan, tapi bukan berarti tidak berpikir. Dan resep yang terakhir adalah berilah kasih sayang dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Pasti hubungannya ini klise ya, ini kayak klise, namun orang yang berbakti dan mendampingi orang tuanya umumnya lebih sehat dan jiwanya lebih tenang, damai daripada anak yang tidak mau berbakti. Berbakti itu bukan hanya memberi, tapi membuat orang tua kita bahagia pun melihat kita itu juga sudah berbakti minimalnya, apalagi kita lebih dari itu. Orang yang mempunyai moralitas tinggi akan sangat mencintai dan sayang kepada orang tuanya. Nah, itulah ternyata 10 resep orang-orang Tionghoa ya, orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok, bagaimana cara agar hidup sehat dan panjang usia. Sebetulnya ini umum ya, di semua kebudayaan suku juga mungkin akan merasa, oh ini juga resep leluhur saya. Tapi ya itulah, yang penting bukan pengakuannya, tapi lebih kepada prakteknya. Itulah tips-tips Bejati Sepuh kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi yang belum bergabung, yuk gabung di channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan support terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian, salam Bejati Sepuh.